Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa hadir di dalam majelis ilmu dalam upaya meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam upaya meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam upaya agar kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang mendominasi dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita untuk mengkaji kitab ini, kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertanyaan pertama di alam kubur yang sangat menentukan selamat atau tidaknya seseorang, pertanyaan itu adalah tentang siapa Tuhan kita. Maka pertanyaannya pendek dan jawabannya pun pendek, tapi tidak semua orang bisa menjawabnya dengan mudah. Soalnya pendek, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya juga pendek, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dan Allah yang maha cerdas sudah bisa mengukur bagaimana kemampuan hamba-hamba Allah dengan pertanyaan ini. Dalam arti bukan berarti Allah itu iseng-iseng mengajukan pertanyaan yang diwakilkan kepada malaikat munkar dan nakir. Barangkali ada yang berpikir bahwa pertanyaannya kok pendek, mudah, pasti semua muslim bisa menjawabnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keteguhan pada saat itu, yang bisa menjawab, sementara yang lainnya tidak. Dan salah satu ikhtiar, upaya dan usaha kita agar mudah menjawab pertanyaan pertama di alam kubur tentang siapa Tuhan kita, maka hari inilah saat kita hidup, kita harus lebih mengenal tentang siapa Tuhan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kitab yang akan kita kaji dan sudah rutin setiap Senin pertama di rumah Allah ini, yaitu kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyati,
Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang didominasi pembahasannya tentang sifat-sifat Allah yang merupakan salah satu upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara untuk lebih mengenal Allah, namun yang paling utama dan yang pertama adalah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara lainnya salah satunya adalah dengan sering mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Sering merenungkan kebesaran Allah di alam semesta ini. Ini juga salah satu cara agar lebih mengenal Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling utama adalah dengan mempelajarinya, yaitu mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa pertemuan pertama kita masih belum membahas tentang sifat-sifat Allah. Insya Allah sebentar lagi, karena penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengawali kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dengan pembahasan tentang rukun iman. Dan sifat Allah adalah pelajaran yang merupakan bagian dari iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang rukun iman secara global, yaitu iman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikatnya. Ini sudah selesai. Nah, kita lanjutkan di halaman yang ke-39 dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, yaitu rukun iman yang ketiga. Karena akidah atau i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, yaitu mereka memiliki keyakinan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, kemudian kebangkitan setelah kematian atau hari akhir, dan yang terakhir iman dengan qada dan qadar. Kita akan membahas selanjutnya yaitu kata wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, membahas tentang rukun iman ini sudah sering dibahas. Namun apa yang sering kita bahas bukan berarti menunjukkan kita selesai pembahasannya. Sebagaimana contoh mengkaji tentang sirah nabawiyah, contoh saja sebagai pembanding. Mempelajari tentang sirah nabawiyah, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengenal tentang sejarah beliau bahkan sejak TK. Guru-guru TK kita sudah mengenalkan siapa nabi kita, lahirnya di mana, nama ayahnya siapa. Dilanjutkan waktu SD kita mengkaji atau dikasih tahu oleh guru-guru kita, terutama guru agama, tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah juga belajar tentang rukun Islam, rukun iman itu sejak TK, sejak SD sudah kita dengar, kita bahas. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, seiring berjalannya waktu kita semakin getol ngaji, akhirnya kita mendapati ilmu seputar yang kita bahas tadi, ya, ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita upgrade keilmuan kita tentang hal tersebut. Contoh tentang sirah nabawi sebagai pembanding. Dulu kita sudah mendengar kisahnya Rasulullah SAW, lahir di mana, tahun berapa, tahun gajah ya, nama ibunya, nama ayahnya dan seterusnya. Nah, tapi setelah kita dewasa, setelah kita mengenal kitab-kitab para ulama, baru kita tahu bahwa ada kisah-kisah tentang Rasulullah yang tidak bersumber. Ya. Lalu kita mengetahui, oh ternyata ada sumber referensi yang jelas, ada rujukan yang jelas. Dulunya cuma mendengar saja, sehingga kita tidak bisa membedakan ini cerita benar atau salah, hanya mengiyakan saja. Nah, makanya ada upgrade tentang ini. Kita belajar lagi setelah mengenal sunnah ini, kita belajar kitab tentang sirah nabawi. Mungkin kita mempelajarinya dari kitab, contohnya kitab Raudhatul Anwar
fi siratin nabiyil mukhtar. Taman yang bersinar, ya, Raudatul Anwar, taman yang bersinar. Min siratin nabiyil, fi siratin nabiyil mukhtar. Taman yang bersinar tentang sirah nabi yang terpilih. Kalau diterjemahkan bebas. Yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman, Syekh Sofiur Rahman Mubarak Kafuri. Ya. Maka kita naik lagi. Oh, ada kitabnya. Kemudian di situ ada catatan kakinya. Ini riwayat siapa? Ahli sejarah yang menjelaskan ini siapa, dalam kitab apa? Naik levelnya tentang sirah nabawi. Apakah berhenti sampai di situ? Setelah ngaji lagi, ternyata kita naikkan lagi sirah nabawiyah dalam sisi-sisi yang lebih khusus. Kalau tadi global sejak lahir sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak di sana kitab sirah nabawiyah yang lebih spesifik, membahas contohnya tentang seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalangan. Di antaranya dalam kitab Kaifa Amalahum, Syekh Shalih Al-Munajjid menulisnya. Di situ luar biasa didetailkan bagaimana interaksi Rasulullah ketika bertemu anak kecil, bagaimana ketika bertemu dengan orang yang lebih tua dari beliau, bagaimana interaksi beliau dengan istri-istri beliau, bagaimana dengan anak beliau, bagaimana dengan cucu beliau, bagaimana Rasulullah ketika bertemu orang yang cacat secara fisik, bagaimana ketika beliau bertemu dengan sahabat yang memiliki keahlian khusus, bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan para pejabat, para pembesar, para kepala suku, bagaimana interaksi beliau dengan binatang dan sebagainya. Lebih detail lagi. Oh, ternyata ada. Sehingga akhirnya ini menjadi bekal bagi kita, karena beliau teladan kita, dan jamin gak akan salah kalau niru beliau. Kalau niru selain beliau, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Niru saya, wah banyak salahnya misal. Kalau niru Rasulullah 100% benar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita langsung memori kita ingat, oh Rasulullah itu kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana ya sikap beliau? Bertemu dengan orang yang nun sewu, cacat secara fisik, bagaimana sikap Rasulullah? Bertemu dengan pejabat, bertemu dengan semuanya, ada. Nah, ada naik lagi ilmu kita. Di sana ada kitab yang khusus membahas kapan Rasulullah itu menangis, detail sekali. Ada kitab yang membahas kapan Rasul itu tertawa, sehingga kita tidak terbalik, harusnya tertawa malah menangis, harusnya menangis malah tertawa, meniru Rasulullah SAW. Karena salah satu tugas utama kita adalah memiripkan diri kita dengan Rasulullah SAW semirip mungkin, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adab beliau, kita harus semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Semakin mirip, semakin dekat posisi kita dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contohnya, sehingga tidak ada habisnya. Wah, saya sudah menguasai pembahasan tentang sirah, sudah cukup. Ini harus kita buang jauh-jauh, harus terus kita upgrade kembali. Begitu pula pembahasan tentang rukun iman. Dari TK, SD, kita sudah sering mendengar iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Malaikat itu namanya ini, seperti kemarin kita bahas. Nah, harus ada penambahan lagi lebih detail lagi. Dan insya Allah setiap kitab yang kita kaji, setiap ada dai atau ustadz yang menyampaikan ilmu tentang rukun iman ini, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nilai tambah ya, value added istilahnya. Ada tambahan lagi. Nah, sehingga tidak ada kata dalam diri kita, wah ini sudah pelajaran tentang rukun iman, itu sudah biasa. Ya. Maka inilah sikap kita semuanya, terutama saya pribadi sebagai thalibul ilm, harus memposisikan diri seperti gelas yang separuh isinya, harus terus diisi. Jangan sampai kita merasa sudah penuh sehingga tidak boleh diisi lagi. Kita posisikan diri kita dalam masalah ilmu seperti gelas yang berisi separuh atau bahkan mungkin di bawah separuh. Semakin kita merasa sedikit ilmu saya, semakin semangat untuk mengisinya lagi. Nah, baik, kita akan membahas tentang kata wa kutubihi, beriman dengan
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kutub jamak dari kitabun. Kutubun jamak dari kitabun. Wa kutubihi ay kutubullahi allati anzalaha ma'ar rusuli. Beriman dengan kitab-kitab Allah, yaitu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan beserta rasul-rasulnya. Walikulli rasulin kitabun. Setiap rasul itu diberi atau diturunkan kepadanya kitab. Nah, ini juga tambahan, Pak. Coba bayangkan. Selama ini kitab suci yang kita kenal ada berapa? Berapa, Pak ya? Interaktif aja ya supaya tidak ngantuk. Insya Allah juga tidak ngantuk sebenarnya, cuma akan lebih melek lagi. Saya bertanya ini bukan berarti wah saya gurunya penjenengan muridnya, tidak ya. Ini ngobrol gitu ya. Ngobrol. Saya bertanya itu bukan karena wah saya gurunya penjenengan murid, tidak. Saya tidak merasa seperti itu. Ini interaktif aja supaya tidak ngantuk gitu ya. Coba yang kita kenal kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan ada berapa? Kita sebutkan ya sama-sama. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada lagi? 4 ya. Rasulnya ada berapa jumlahnya? Ya. Nah, ada tambahan lagi yaitu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa Suhuf Musa itu adalah Taurat itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan berbeda. Ini hanya khilafiyah saja. Nah, ternyata setiap rasul itu masing-masing diberi kitab suci. Kalau hanya tadi cuman berapa? Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Cuma 5. Sementara Rasul jumlahnya banyak. Ya. Ada yang berpendapat Rasul itu jumlahnya seluruhnya 313 orang. Dan Nabi 120-an lebih. Ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat 124.000. Nah, dan ternyata setiap Rasul itu diberikan kepadanya atau diwahyukan kepadanya kitab suci masing-masing. Nah, dalilnya apa? Surat Al-Hadid ayat 25. Surat Al-Hadid ayat 25. Jadi tadi kita garis bawahi walikulli rasulin kitabun. Setiap rasul itu ada kitab di sisi mereka. Namanya setiap berarti semuanya tanpa terkecuali ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa keterangan, dengan menyampaikan penjelasan-penjelasan. Nah, ini yang kita garis bawahi. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Dan kami menurunkan ma'ahum bersama mereka. Mereka di sini baliknya kepada rusul, kata rusul. Di awal tadi ada kalimat laqad arsalna rusulana. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami. Wa anzalna ma'ahum, dan kami menurunkan bersama mereka. Mereka kembali kepada rasul. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Setiap rasul punya kitab suci. Wal mizan, dan neraca timbangan. Artinya ada hukum yang menjadi barometer benar salahnya. Timbangannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa hadza yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitabun lakin la na'rifu kullal kutub bal na'rifu minha suhufu Ibrahim wa Musa, At-Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran sittah. Nah, ayat tadi surat Al-Hadid ayat 25 adalah dalil bahwasannya setiap rasul bersamanya ada kitab suci. Akan tetapi kita tidak tahu setiap kitab tersebut seluruhnya. Namun yang kita tahu hanya sebagian saja.
bahkan sebagian kecil. Kenapa? Karena itu yang Allah sampaikan, yaitu Rasul sampaikan. Kalau Allah dan Rasulnya nggak ngasih tahu, kita juga nggak tahu. Ya. Di antaranya yang kita ketahui adalah suhuf Ibrahim wa Musa, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Jadi ada 6. Sebagian ulama berpendapat 5, karena suhuf Musa adalah Taurat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kesimpulan walakin ma'adzalika nahnu nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allahu 'ala ar-rusul wa illam na'lam bih nu'minu bihi ijmalan. Nah, kita beriman dengan semua kitab-kitab tersebut. Setiap rasul diberi Alkitab. Dan yang kita tahu hanya sebagian kecil, 5 atau 6 tadi. Akan tetapi kita beriman bahwa setiap nabi dan rasul itu diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak tahu, dan kita mengimaninya secara ijmalan, secara global. Pokoknya kita percaya bahwa para nabi, para rasul itu mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin tentang kutubihi. Kita lanjutkan lagi. Rukun iman yang keempat, wa rusulihi ay Rusulullahi wa humul ladzina auhallahu ilaihim bisyara'i wa amarahum bitablighiha wa awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada rasul-rasul, yaitu rasul-rasul Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah berupa syariat-syariat, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah dalil-dalil tentang Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Ada 3 ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahunya dulu waktu kecil, ya Rasul yang pertama itu Nabi Adam. Pak, dari nama-nama Nabi dan Rasul yang kita tahu, terutama dalam Islam itu dari kecil kita didoktrin bahwa ada 25 Nabi. Hafal enggak Pak kira-kira Pak? Sebutkan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25. Hafal enggak, Pak? Ya. Saya juga susah dulu menghafalnya, cuma karena ada lagunya, lagu balonku ada 5, Adam, Idris, Nuh dan Hud, akhirnya melekat gitu ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, itu gara-gara itu sebenarnya. Kalau nggak dilagukan dulu Adam, Idris, Nuh, agak susah gitu ya. Itu salah satu cara saja. Jadi kembali ke TK. Nah, yang kita tahu, oh Nabi Adam yang pertama. Nah, kita bahas ini. Ini penting sekali ya. Ad-dalilu ala anna awalahum Nuh. Dalil bahwasanya Nabi atau Rasul pertama yang kita bahas adalah Rusul ya, kata-kata Rusul. Wa rusulihi. Beriman kepada utusan-utusan Allah. Tidak disebut beriman kepada nabi-nabi ya, tapi disebutkan Rusul dalam rukun iman ya. Dalil tentang Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama adalah yang pertama surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa 163. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Jadi disebutkan Nabi Nuh duluan, baru nabi-nabi setelahnya. Ini dalil Nabi Nuh yang pertama. Nanti akan lebih detail di bawah. Selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Hadid
Surat Al-Hadid ayat 26. Allah berfirman, Al-Hadid 26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Urutannya Nabi Nuh, Ibrahim. Dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan keturunan dari keduanya. Ya. Ai dzurriyyatu Nuhi wa Ibrahim walladzi qabla Nuh la yakunu min dzurriyyati. Jadi disebutkan Nuh, Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Kenapa enggak disebutkan keturunan sebelumnya? Ya, tapi setelah Nabi Nuh baru Ibrahim dan keturunannya adalah diberikan kenabian. Yang ketiga, Surat Az-Zariyat ayat 46. Surat Az-Zariyat ayat 46. Allah berfirman, "Wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin." Dan kaum Nabi Nuh dari sebelumnya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ada kata min qabl, sebelumnya. Harusnya kalau ada yang lebih dulu disebutkan sebelumnya Nabi Nuh lagi. Tapi yang disebutkan wa qauma Nuhin min qabl, dan kaum Nabi Nuh sebelumnya. Sebelum nabi-nabi setelahnya, sebelum kaum-kaum setelahnya. Kenapa nggak disebutkan kaum nabi sebelum Nabi Nuh, tapi disebutnya Nuh di situ, menunjukkan itu adalah awal yang pertama. Nah, bila masih belum detail dan tegas, lebih lugas, maka terdapat dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadis Bukhari nomor 4712, 4712, dan hadis Muslim nomor 194. Hadisnya tentang syafaat yang sangat panjang, tapi di sini dinukil atau dipotong hanya pada poin inti yang sedang kita bahas. Hadisnya sangat panjang, yaitu ketika di padang mahsyar, setelah menunggu 50.000 tahun lamanya kita di sana, 50.000 tahun berada di padang mahsyar, satu tempat tanah lapang yang tanahnya berwarna putih seperti perak, matahari didekatkan 1 mil hanya jaraknya dari kita, tidak ada tempat bernaung sama sekali kecuali naungan Allah untuk orang-orang tertentu. Dan di sana menunggu 50.000 tahun lamanya. Setelah itu sekian lama menunggu, maka manusia mencari Nabi Adam agar menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta keputusan dari Allah. Ini selanjutnya mau bagaimana? Gitu, kurang lebihnya begitu. Akhirnya bertemu dengan Nabi Adam, dan manusia mengatakan, "Adam, engkau adalah bapak manusia." Ini bahasanya saya sederhanakan, manusia termasuk kita bertemu Nabi Adam. Nabi Adam, engkau adalah bapak kami, bangsa manusia. Minta tolong engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini selanjutnya mau bagaimana ini? Di sini udah ngumpul lama sekali. Kata Nabi Adam, sesungguhnya pada hari ini Allah marah dan murka dengan kemurkaan yang tidak pernah sehebat hari ini sebelum maupun setelahnya. Dan aku merasa malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan aku dulu. Bahasa kitanya, wah kalau memang saya bapak kalian, tapi saya sungkan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kata manusia, siapa lagi? Oh ya, Nabi Nuh. Dicari Nabi Nuh. Terus bagaimana cara mengenalnya? Ya itu urusan Allah. Tapi umat yang sejaman dengan Nabi Nuh pasti kenal Nabi Nuh. Setelah kenal itu Nabi Nuh, yang lainnya itu Nabi Nuh, kumpul kita. Kan nggak harus kita yang tahu ya. Mungkin para pendahulu kita dari kaumnya Nabi Nuh yang lebih tahu itu Nabi Nuh. Nah, kita pun ngikut. Ya. Berkerumun manusia kepada Nabi Nuh, lalu mengatakan, ya,
ya dikatakan dalam hadis ini anna ahlal mauqifi yaquluna linuhin. Sesungguhnya ahlul mauqif, orang yang ada di padang mahsyar, disebut mauqif, orang yang wukuf ya, berdiam di padang mahsyar itu, mereka berkata kepada Nabi Nuh. Nah, bukan masalah perkataan mereka, tapi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita jadikan landasan. Apa yang dikatakan manusia di padang mahsyar ketika bertemu dengan Nabi Nuh? Mereka mengatakan anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Jelas namanya awwalu rasulin. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Maka dalil ini tidak perlu penjelasan lagi, sudah jelas kata-katanya awwalu rasulin. Jadi kalau ada yang bertanya siapa rasul pertama yang diutus ke muka bumi, jawabannya Nabi Nuh. Dalilnya apa? Kalau ayatnya tidak hafal, ya ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kita jelaskan hadis tadi cukup panjang, kemudian baru kita sampaikan perkataan manusia ketika bertemu Nabi Nuh. Lanjutnya, amma Adamu alaihi salatu wassalam, adapun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, fahuwa nabiyun, maka beliau nabi, bukan rasul. Walaysa birasulin, dan beliau bukan rasul. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu waktu sekolah kita mendefinisikan nabi dan rasul dengan definisi yang kurang tepat. Kita luruskan. Dulu kita mendefinisikan dari guru-guru kita, kalau rasul itu dapat wahyu lalu disampaikan. Kalau nabi dapat wahyu tidak disampaikan. Ya gitu kan dulu ya. Nah terus gunanya dapat wahyu kalau nggak disampaikan buat apa? Apa di PDW? Nah ternyata definisi insya Allah yang lebih mengena, kalau para rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan syariat, aturan-aturan agama, kemudian mereka sampaikan kepada kaumnya. Sementara Nabi mendapatkan wahyu, tapi tidak membawa syariat baru, tapi meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Nabi Musa adalah Rasul yang membawa syariat kepada Bani Israel. Nah, nabi-nabi setelahnya itu yang melanjutkan ajaran Nabi Musa. Tidak merubah, hanya menguatkan saja. Ya. Ketika ada Rasul lagi yang baru, maka ada aturan baru yang dibawa secara syariat, ya bukan masalah akidahnya. Akidahnya sama, yaitu tauhid. Ya. Jadi kalau para nabi mendapatkan wahyu juga, tapi untuk menguatkan dan meneruskan ajaran para Rasul yang sebelumnya, begitu. Ya. Dan Nabi Adam adalah nabi, bukan Rasul, sehingga Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ada pertanyaan, lalu siapa Nabi Idris? Kan tadi Adam, Idris, Nuh. Berarti Nabi Idris dulu. Nah, ini juga yang banyak tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Wa amma Idris, adapun Nabi Idris, fazahaba katsirun minal mu'arrikhina au aktsarihim wa ba'dil mufassirina aidan ila annahu qabla Nuh. Wa annahu min ajdadihi, lakin hadza qaulun dha'ifun jiddan wal Qur'anu was sunnatu ya tarudduhu was sawabu ma dzakarona. Nah, fazahaba katsirun, ya banyak dari para ahli sejarah yang berpendapat, zahaba itu maksudnya berpendapat. Banyak dari para ahli sejarah yang berpendapat, ya, atau aksarihim, atau kebanyakan mereka, mayoritas mereka, atau sebagian ahli tafsir juga berpendapat bahwa Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Nabi Idris dulu baru Nabi Nuh. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Idris adalah kakek moyang atau nenek moyang Nabi Nuh. Dan ini ada hadza qaulun dha'ifun jiddan. Ini adalah perkataan atau pendapat yang sangat lemah sekali, karena Al-Quran dan Sunnah
menolak atau bertolak belakang dengan pendapat ini. Nah, kalau ada pendapat, walaupun kebanyakan para ulama, ahli sejarah ataupun para ahli tafsir yang banyak belum tentu benar. Ya. Jika itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka pendapat ini kita kesampingkan. Dalilnya jelas tadi, 3 ayat plus hadis sahih bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan pendapat yang lebih rajih, insyaallah, bahwa Nabi Idris justru termasuk salah satu Nabi Bani Israel. Ini pendapat yang lebih kuat. Hanya kita sudah lama memegang pendapat bahwa setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, begitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa akhiruhum Muhammadun alaihi salatu wassalam liqouli ta'ala walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Nah, dan ini jelas penafsirannya diperkuat dengan hadis-hadis Nabi bahwa kata khotam artinya penutup. Karena dalam bahasa Arab memang makna khotam itu ada 2. Yang pertama cincin atau perhiasan, yang kedua penutup. Ya. Seperti orang nikah pakai bahasa Arab, lalu mas kawinnya itu cincin, pasti ada kata khotam. Misalkan walinya mengatakan, ya fulan angkahtuka wa zawajtuka bibinti Fatimah binti fulan bil mahri khotamun minaz zahab. Nah, ada khotamun minaz zahab. Wahai fulan, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan Fatimah binti fulan dengan mahar mas kawin khotamun minaz zahab, cincin dari emas. Nah, misalkan diganti khotamun minal hadid, cincin dari besi, yaitu ruji sepeda di pelungkerno, misalkan ya, kalau hadid ya. Kalau nggak ada emas pakai besi, yaitu rujinya motor di pelungkerno jadi cincin gitu. Nah, dulu ada dalam hadis Nabi, berikanlah mahar walaupun hanya, carilah mahar buat wanita ini kepada seorang sahabat walaupun hanya cincin dari besi. Ternyata sahabat itu nyari cincin besi aja nggak dapat. Kalau sekarang banyak, tinggal ke bengkel sepeda, bengkelmu banyak sekali. Kalau nggak butuh melungkerna ada itu ring ya. Dan itu juga khotamun minal hadid gitu ya. Nah, jadi khotam artinya cincin. Tapi makna lain yaitu khotam ini adalah artinya penutup. Ya, ini dalam bahasa Indonesia pun dikenal ya, satu kata yang memiliki beberapa arti. Apa istilahnya ya? Apa Pak? Satu kata yang memiliki arti lebih dari satu. Sinonim atau antonim atau homonim. Ya, itulah istilahnya, kurang lebih lupa. Kalau antonim lawan ya. Kalau sinonim justru persamaan kata ya. Kayaknya homonim ya. Saya lupa. Intinya satu kata maknanya lebih. Contohnya kata bisa. Bisa itu bisa diartikan mampu, bisa diartikan racun. Ya, sama-sama bisanya. Nah, khotam tafsir yang benar, dan ini bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih, maknanya adalah penutup. Ya, kalau diartikan perhiasan atau cincin, maka Rasulullah bukan penutup. Nah, inilah yang dijadikan dalil salah satunya oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan ajaran Ahmadiyahnya yang menyatakan dirinya sebagai nabi, karena ayat tadi diartikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah perhiasannya para nabi, bukan penutupnya. Sehingga setelah Rasulullah ada nabi-nabi yang lain, termasuk saya, kata dia begitu. Nah, maka salah mengartikan satu kata saja fatal akidahnya jauh. Nah, maka penutup para nabi, dan disebutkan bukan khotamar rusul, penutup para rasul, tapi kalimatnya ini rapi sekali Al-Quran itu ya, penutup para nabi ya. Kalau nabi saja sudah ditutup, maka Rasul jelas nggak ada. Tapi kalau penutup Rasul, bisa jadi nanti ada nabi-nabi yang melanjutkan syariatnya para Rasul tadi. Tapi karena disebutkan
Nabi, penutup para nabi, nabi sudah nggak ada, apalagi rasul. Jelas, karena rasul itu sekaligus sebagai nabi juga. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi juga. Maka kalau yang ditutup itu para nabi, sudah menutup otomatis rasul juga mewakili. Tapi kalau kalimatnya penutup para rasul, oh berarti ada nabi. Ya, begitu nantinya. Nah, Al-Quran itu teliti, Allah yang maha teliti, kalimatnya pun sangat teliti. Nggak ada celah di situ untuk salah. Maka kalimatnya khotamun nabi, penutup para nabi. Kalau nabi sudah nggak ada lagi setelah Rasulullah Muhammad SAW, apalagi rasul. Tutup, selesai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan beriman dengan utusan-utusan Allah. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, lalu muncul pertanyaan, fa in qulta Isa alaihi salatu wassalam yanzilu fi akhiriz zamani wa huwa rasul, famal jawab? Kalau ada yang bertanya, kalau memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, terus bagaimana dengan Nabi Isa yang turun di akhir zaman? Bukankah beliau rasul, kok masih ada rasul lagi? Maka jawabannya adalah naqulu huwa la yanzilu bi syari'atin jadidatin wa innama yahkumu bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun itu tidak dengan syariat baru walaupun beliau rasul, tapi beliau berhukum dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama baru ataupun ajaran atau syariat baru yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau tunduk, patuh mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul pertanyaan lagi, bukankah Rasulullah telah menyatakan bahwa bahkan kaum muslimin sepakat anna khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar wa Isa yahkumu bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu min atba'ihi, fa kaifa yasihu qaulina inna khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar? Bukankah orang terbaik di tengah-tengah umat Islam ini adalah Abu Bakar? Nah, kalau Nabi Isa itu tidak membawa ajaran baru, artinya juga pengikut Rasulullah Muhammad SAW, berarti umatnya Rasulullah. Nah, lalu bukankah orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar? Bagaimana dengan adanya Nabi Isa ini? Lebih baik mana Nabi Isa dengan Abu Bakar? Apakah bertentangan dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya siapakah orang yang dari kalangan yang ketika Rasulullah ditanya tentang keimanan, maka beliau menyatakan, seandainya iman saya ditimbang dengan iman seluruh manusia, lebih berat iman saya, kata Rasulullah. Dan seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh manusia selain saya, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Bayangkan, seluruh manusia, seluruh umat Rasulullah. Dan imannya Umar jika ditimbang dengan iman seluruh kaum muslimin kecuali saya dan Abu Bakar dikeluarkan, maka lebih berat imannya Umar. Itu adalah urutan. Masih banyak riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa orang yang terbaik di kalangan umat Islam ini adalah Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, siapa laki-laki yang paling kau cintai di dunia ini? Beliau menjawab, Abu Bakar. Yang paling dicintai berarti yang terbaik. Kalau kalangan wanita, siapa wahai Rasulullah yang paling kau cintai? Beliau menjawab, putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, lalu bagaimana? Namanya juga orang nanya ya, katanya Rasul sudah ditutup, kok ada Rasul lagi yang turun? Nah, kalau sebenarnya jawaban simpel yang lain ini yang tidak dibahas di sini juga kita katakan bahwa Nabi Isa itu kan udah dulu munculnya sebelum Rasulullah SAW, cuman karena dipending ya, dikip di langit, yang kedua ditahan terus turun lagi gitu ya. Nah, kita baca di sini. Kalau ada pertanyaan, kalau Abu Bakar, kalau Nabi Isa itu tidak membawa ajaran baru, ya setuju. Berarti kan bagian dari umat Rasulullah. Pertanyaannya adalah, bukankah Abu Bakar yang terbaik? Berarti dengan Nabi Isa lebih baik Abu Bakar. Maka
Fal jawabu ahadu salasati wujuh. Dijawab dengan 3 jawaban. Ya. Yang pertama, ya, di sini kurang lebih, ya saya rangkum agak panjang. Jadi Nabi Isa itu salah satu dari ulul azmi. Anna Isa alaihi salatu wassalam rasulun mustaqilun min ulil azmi. Nabi Isa itu salah satu dari ulul azmi yang 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyaknya nabi dan rasul yang dipilih yang menjadi ulul azmi, yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa, unggul di antara seluruh nabi dan rasul itu 5. Berarti 5 nabi ini nabi yang paling utama, rasul yang paling utama. Nah, Nabi Isa salah satu dari rasul yang utama. Maka jawaban pertama, kenapa tidak disebutkan Nabi Isa yang terbaik padahal ada Abu Bakar di situ? Karena sudah nggak usah dibahas lagi, Nabi Isa itu jelas tinggi. Makanya Rasul itu mengesampingkan kata-kata Nabi Isa, ya, karena sudah nggak perlu dibahas lagi, jelas beliau ulul azmi gitu. Ini jawaban pertama. Ini salah satu jawaban saja. Nggak perlu dijelaskan lagi karena beliau nabi. Ya. Derajatnya nggak bisa dibandingkan lagi dengan manusia biasa. Apalagi nabi pilihan juga termasuk salah satu ulul azmi. Ini hanya namanya jawaban pertama. Bisa benar, bisa salah ya, karena juga pendapat. Tapi setidaknya ada jawaban untuk menjelaskan ini tadi. Yang kedua, jawabannya adalah huwa khairul ummati illa Isa. Jadi Rasulullah ketika menyebutkan Abu Bakar adalah orang terbaik di kalangan kaum muslimin selain Isa. Ya, pengecualian Nabi Isa ini tidak disebutkan, hanya pengecualian. Yang ketiga, ini pendapatnya agak beda. Dikatakan bahwa Inna Isa laisa minal ummah. Ya. Jadi Nabi Isa itu bukan termasuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya mengikuti saja, tapi bukan termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pendapat, tapi saya sendiri ketika melakukan komparasi, ya, pembandingan dengan kitab yang lain, ada pembahasan secara detail dalam kitab Asyratus Sa'ah diantaranya, Syekh Yusuf Al-Wabil menjelaskan tentang ini, tentang Nabi Isa, yaitu salah satu tanda besar kiamat itu adalah turunnya Nabi Isa. Beliau bahas cukup panjang lebar, detail sekali. Ya. Termasuk dibahas tentang sifat-sifat fisiknya Nabi Isa itu seperti apa, detailnya dijabarkan oleh Rasulullah SAW sampai warna kulitnya, rambutnya, matanya, semuanya disebut. Kemudian kapan turunnya, di mana, bagaimana kondisi saat turun, siapa yang menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi Isa, semuanya detail di sana. Nah, maka salah satu poinnya adalah, ini pendapat ketiga, ini yang mengatakan bahwa Nabi Isa bukan umat Rasulullah. Ya. Maka dalam kitab yang lain dibantah, sebenarnya beliau termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam salah satu tafsir bahwa Nabi Isa itu dulu pernah berdoa kepada Allah ketika mendapati keadaan umat Rasulullah SAW dalam kitab Injil. Ya, disebutkan di dalam Injil tentang permisalan pengikut Rasulullah Muhammad SAW, yaitu para sahabat dan juga kaum muslimin. Ya. Disebutkan di dalam Injil gambaran tentang umat Rasulullah SAW. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya bagian dari umat Rasulullah SAW. Lalu Allah mengabulkan doa beliau, sehingga beliau salah satunya telah diangkat ke langit, diturunkan di masa umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengabulkan doa beliau. Jadi di situ dalam kitab tersebut Asyratus Sa'ah ada salah satu bab yang berbunyi hikmatu nuzuli Isa ibnu Maryam, hikmah turunnya Isa ibnu Maryam. Kenapa yang turun itu Nabi Isa, bukan nabi-nabi yang lain? Yang pertama, bantahan kepada orang Yahudi, ya, yang mengklaim mereka telah membunuh Nabi Isa. Ternyata ini buktinya masih hidup, sehingga gugurlah klaim tuduhan orang-orang Yahudi. Yang kedua, karena Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah ingin jadi bagian umat Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai bentuk
membongkar kebobrokan akidahnya kaum Nasrani, yang membongkar yang mereka pertuhankan, hadir di hadapan mereka, yang membongkar ya kerusakan agama Nasrani diantaranya. Nah, maka Nabi Isa termasuk bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau memiliki pendapat, dan ini pendapat yang sebenarnya masuk akal, bahwa sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal dunia adalah Nabi Isa. Pak, pernah terpikir enggak Pak, sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia adalah Nabi Isa? Kalau kita kembali kepada definisi sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal di atas iman. Jadi kriteria seseorang disebut sahabat harus memenuhi 3 kriteria. Kalau salah satunya tidak disebut sahabat. Kalau cuma ketemu saja tidak beriman, maka berapa banyak ya di antara mereka Abu Jahal itu nggak disebut sahabat. Ada nggak yang nyebut Abu Jahal radhiyallahu anhu gitu? Nggak ada. Ketemu Nabi, bahkan berperang ya menghadapi Rasulullah SAW, tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena kriterianya cuma satu, bertemu doang. Kemudian ada yang beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal di atas iman, tapi tidak ketemu, apa disebut sahabat? Seperti saya, panjenengan, insya Allah beriman, mudah-mudahan juga meninggal di atas iman, ya. Tapi tidak bertemu Nabi, tidak disebut sahabat. Bahkan tabi'in saja kita tidak, tabi'in juga tidak. Maka kriterianya 3. Nah, Nabi Isa memenuhi 3 kriteria ini. Bertemu Rasulullah SAW, kapan pertemunya? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi Isa itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Muhammad, ngobrol. Nah, bertemu. Terserah ketemunya di mana, mau di bumi mau di langit, tapi ini di langit ketemunya ya. Bertemu, jelas. Nabi Isa beriman. Terbukti Nabi Isa mengikuti ajaran Rasulullah SAW di akhir zaman. Bahkan saat turun ya di dekat menara putih Masjid Jami Damaskus, diapit 2 malaikat, saat itu sedang iqamat sholat subuh. Muadzinnya sudah iqamat. Setelah adzan iqamat, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Maka pemimpin kaum muslimin Imam Mahdi waktu itu mempersilahkan Nabi Isa. Kenapa kok Imam Mahdi kenal Nabi Isa, terus kaum muslimin pada saat itu kenal Nabi Isa? Ya karena mereka pernah ngaji. Kalau yang nggak pernah ngaji, siapa ini yang nggak ngerti apa-apa? Kenapa bisa membedakan ini Nabi Isa ini bukan? Karena ngaji. Makanya di Jombang ya, perlu diadakan kajian tentang ini, karena banyak yang beriman kepada salah satu kiai yang ngaku sebagai Nabi Isa, dan itu dipercayai. Ada pengikutnya, punya pondok. Rupanya belum ngaji hadis-hadis tentang ciri-ciri Nabi Isa itu seperti apa. Dengan 1 poin saja sudah terbantah. Dia turunnya di Menara Putih Masjid Damaskus apa Menara Kudus atau menara yang lain gitu ya. Bahkan nggak turun sama sekali gitu ya. Turun dari mana? Turun dari angkot? Iya mungkin. Astagfirullah. Ya. Jadi orang-orang yang sudah ngaji betul-betul bisa membedakan ini Imam Mahdi, ini Imam Mukidi, bisa membedakan gitu ya. Nggak akan tertipu sama Imam Mukidi ya, beda jelas, detail ya. Dajjal juga gitu, ini Dajjal ini bukan, tahu dia, cuma anehnya nggak ada yang ngaku Dajjal gitu ya. Ngakunya Nabi Imam Mahdi, ngakunya sebagai apa, Nabi Isa, dipilih sing enak-enak tok gitu ya. Kok nggak ngaku saya Dajjal? Nggak ada yang ngaku ya. Apa saya Ya'juj wa Ma'juj gitu, nggak ada, dipilih sing api-api tok ya. Nah itu Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Isa pada saat turun dipersilakan untuk jadi imam, tapi beliau menolak. Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin sebagian yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, takrimatallahi lihadhil ummah. Allah memuliakan untuk umat ini dengan dipilihnya sebagai imam, pemimpinnya justru dari kalangan kaum muslimin. Jadi Nabi Isa tidak jadi imam waktu itu, tapi sholat jadi makmum di belakang Imam Mahdi dan bersama kaum muslimin. Nah, berarti Nabi Isa mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lebih detail lagi, Nabi Isa itu melakukan ibadah haji. Ibadah haji adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Nah,
Jadi kalau dikatakan Nabi Isa bukan umat Rasulullah, ini pendapat ketiga ini yang saya ketahui lemah. Ya tadi kan jawabannya bisa dipilih jawaban mana yang lebih tepat ya. Apakah jawabannya Nabi Isa gak usah dibahas, kemuliaannya sudah. Ini kan yang dimaksud adalah selain Nabi Isa. Kalau Nabi Isa jelas, karena yang dimaksud sebaik-baik umat adalah Abu Bakar selain Nabi Isa gitu. Tapi kalau dikatakan bukan umat Muhammad SAW, ini juga terbantahkan bahwa beliau adalah umatnya Rasulullah SAW, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi SAW. Dan beliau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan pertanyaan terakhir di bab ini, lalu kalau Nabi Isa tidak membawa ajaran baru, mengapa Nabi Isa membunuh babi? Apakah itu bagian dari ajaran Islam? Ada enggak Pak dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis kita diwajibkan membunuh babi? Yang ada kan dilarang makan daging dan seluruh bagiannya. Tapi kalau perintah membasmi babi, yaitu perkara yang mubah, terserah ya. Dengan bawa bedil ke hutan tembaki babi-babi itu, baik babi hutan maupun babi kota gitu ya, itu terserah ya. Tapi tidak ada perintah. Nah, mengapa Nabi Isa melakukan pembasmian secara massal babi yang ada di seluruh muka bumi waktu itu? Yang kedua, wayaksirus salib, Nabi Isa itu menghancurkan salib. Ada enggak dalam ajaran Islam kita diperintahkan ketemu salib hancurkan? Ya, tidak ada ya Pak. Ya, kalaupun orang Kristen itu tunduk dalam ajaran Islam, mereka tidak berani memajang begitu ya. Nah, yang lebih detail lagi adalah Nabi Isa menghapus jizyah. Ya, Nabi Isa menghapus jizyah, padahal Rasulullah menetapkannya. Jizyah itu upeti atau semacam pajak yang diberikan oleh orang-orang kafir zimmi yang tinggal di bawah perlindungan pemerintah Islam. Sebelum lanjut saya jelaskan dulu bahwa ada istilah pajak secara umum biasanya menggunakan kata al-maksu ya. Al-maksu atau muksu itu pajak, seperti yang ada di Indonesia ini masuk dalam kategori maksu ya atau muksu. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya kharaj. Al-kharaj. Kharaj ini tanah yang merupakan gonimah dari orang-orang kafir, perang ya Islam dengan orang kafir, kemudian dapat rampasan perang berupa tanah. Lalu tanah itu dikelola orang-orang kafir dan hasilnya kepada kaum muslimin, lalu mereka juga dapat bagian tapi harus membayar kharaj. Itu tanah milik kaum muslimin yang mereka garap. Mereka harus membayar kharaj, pajak tanah kepada pemerintah Islam. Nah, adapun kalau jizyah ini adalah kewajiban bagi non-muslim yang hidup di lingkungan Islam dan mendapat perlindungan dari pemerintah Islam, maka dalam setahun sekali mereka wajib membayar jizyah, upeti. Ya. Dan ini merupakan pengganti dari wajib militer. Jadi ketika terjadi perang, kaum muslimin diserang ataupun menyerang, maka orang-orang non-muslim ini tidak punya kewajiban untuk membantu kaum muslimin dan diganti dengan bayar jizyah, ini salah satunya. Kemudian juga mereka dapat perlindungan. Kalau negara Islam tidak mampu melindungi mereka, maka dibebaskan dari jizyah. Sebagaimana Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pernah membebaskan jizyah di Palestina ketika tidak mampu melindungi penduduk non-muslim, maka dilepaskan kewajiban. Dan jizyah ini tidak banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Setahun sekali, sedikit. Kalau non-muslimnya itu para pengusaha dan pejabat tinggi, bayarnya cuman 48 dirham, maaf. Hanya 48 dirham. Sekarang yang menggunakan dirham mungkin Uni Emirat Arab ya, kalau Saudi rial ya. Negara yang menggunakan dirham hari ini adalah Uni Emirat Arab. Satu dirham itu hanya 4.000-an, 4.250-an. 4.250 sekian, ya, naik turun ya. Jadi kalau 48 dirham setahun itu kurang lebihnya orang-orang kaya dari non-muslim bayar upetinya itu hanya sekitar 200 ribuan, sekian lebih sedikit. Hanya 200 ribu.
Kalau para pegawai dari kalangan non-muslim ini yang kelas menengah bayarnya cuma separuhnya, 100 ribuan setahun. Dan kalau yang kelas bawah sekali itu cuma 50 ribuan setahun. Dan fakir miskin dari kalangan non-muslim bebas jizyah. Nah, intinya Rasulullah Muhammad SAW menetapkan adanya jizyah. Lalu mengapa Nabi Isa menghapusnya? Apakah tidak itu disebut membawa ajaran baru? Bagaimana ya jawabnya Pak ini? Ya, Nabi Isa membunuh babi, Nabi Isa menghancurkan salib, Nabi Isa menghilangkan jizyah. Katanya tidak merubah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan seperti ini kita jawabnya gimana Pak? Ada yang punya gambaran nggak Pak? Jawabnya gimana ya? Maka jawabannya adalah, saya balik bertanya, kita tahu dari mana kalau Nabi Isa itu akan membunuh babi, menghancurkan salib, akan membebaskan jizyah? Kita tahunya dari mana? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya yang merekomendasikan ini semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, Rasulullah menyampaikan, saya ngasih ajaran ini ajarannya. Nah nanti di zamannya Nabi Isa ada beberapa poin yang akan dihilangkan, akan dilakukan. Rekomendasinya siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terbukti kita sendiri tahu ini karena belum kejadian. Tahunya dari siapa? Dari Rasulullah. Dengan kata lain, kalau dibahasa sederhanakan, Rasulullah SAW mengatakan, saya berlakukan jizyah dari mulai sekarang sampai nanti dihapus oleh Nabi Isa. Nah, Rasulullah membenarkan, Rasulullah membiarkan. Tidak ada kalimat Rasulullah, Nabi Isa merubah agama yang saya bawa, gimana itu, tolong. Nggak ada, malah Rasulullah yang merekomendasikan. Artinya, tetap Nabi Isa itu tidak merubah ajaran Rasulullah karena membunuh babi, menghancurkan salib, dan juga menghapus jizyah. Itu juga rekomendasi dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terjawablah semua pertanyaan bab tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada dua pembahasan tentang rukun iman, dan ini rupanya cukup panjang, tapi saya cukupkan satu poin saja. Ternyata juga memang ada pembahasan-pembahasan yang luas, dua ya, kitab tentang dan Rasul. Insya Allah bila ada umur dan kesempatan, nanti kita membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu al-ba'su ba'dal maut, bangkit setelah kematian atau beriman kepada hari akhir, dan juga wal imani bil qadari khairihi wasyarrih, dan iman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Baru setelah selesai pembahasan tentang rukun iman, barulah kita mulai start membahas tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya nanti, insya Allah. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya rangkum ya sebelum kita tutup supaya lebih mudah dipahami dan supaya tidak lupa mudah-mudahan. Iman dengan kitab-kitab Allah artinya kita mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab suci kepada seluruh Rasul tanpa terkecuali. Semua Rasul mereka bersama dengan kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, iman dengan utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pertama adalah Nabi Nuh dengan dalil 3 ayat tadi dan satu hadis sahih Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh dan Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Isa, beliau adalah pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bukan disebut Rasul yang membawa ajaran baru. Bahkan beliau salah satu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beliau membunuh babi, menghancurkan salib, dan menghapus jizyah adalah atas rekomendasi ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.